Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita benar-benar bersyukur kepada Allah karena kita bisa mensyukur nikmat Allah, yaitu nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat senggang. Sehingga dengan kedua nikmat itu kita masih sama-sama bisa beribadah kepada Allah. Karena hakikat syukur itu ada 3 macam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, belumlah kita disebut hamba Allah yang bersyukur sebelum kita menjalankan 3 rukun. Apa itu? Yang pertama adalah hati kita benar-benar meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan, semua nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah semata-mata. Itu yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua ialah lisan kita senantiasa memuji kepada Allah jika kita mendapatkan nikmat. Kalau kita sakit diberi kesembuhan, itu salah satu nikmat. Kalau kita diberi rezeki berupa materi, itu juga sebuah nikmat dari Allah. Maka wajib kita syukuri dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita pergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang disukai oleh Allah. Apa itu? Di antaranya ialah ibadah maktubah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itulah yang disebut syukur. Kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, saya mendapatkan rezeki, alhamdulillah badan saya sehat, akan tetapi kita tidak mensyukurinya dengan beribadah, mendapatkan rezeki kita sisihkan, kemudian nikmat sehat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, itu belum disebut hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah para hamba Allah. Mari kita perhatikan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhan mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhan-Nya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhan-Nya dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Para hamba Allah sekalian, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, maka Aisyah bertanya kepada suaminya, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat tadi yang dibacakan itu adalah buat orang-orang
salah satu pencuri atau orang-orang pezina atau orang-orang zalim. Tidak, wahai putri Abu Bakar, kata Rasulullah menjawabnya bahwa ayat tadi adalah buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tekun, orang-orang yang takut karena khawatir bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Makanya dia memberikan dengan hati yang benar-benar takut kepada Allah. Seperti apa contoh orang yang takut? Ya, orang yang takut itu selalu berhati-hati dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam segala tindak tanduk. Itulah orang-orang yang khawatir tidak diterima semua amalannya oleh Allah. Maka Allah menjawabnya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera lebih dahulu memperolehnya. Itulah makna dari ayat ini. Para hamba Allah sekalian, coba kita perhatikan, kita ingat-ingat kembali sahabat Rasulullah yang kaya raya. Dia pernah mendengar bahwa orang-orang yang kaya itu hisabnya sangat berat. Ketika dia mengingat hadis ini, maka sahabat Abdurrahman bin Auf itu berusaha untuk menjadi orang miskin. Dia tidak mau karena dia takut dengan hisab yang sangat berat buat orang-orang kaya. Seperti apa ceritanya? Pada suatu saat, tahun itu di negeri Madinah adalah tahun yang sangat buruk, yaitu petani-petani korma gagal total karena panennya itu semua buah-buahnya itu buruk dan tidak bisa dipanen dan tidak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin. Maka semua di kampung itu dibeli semua kormanya, dan korma itu tidak bisa dimanfaatkan karena untuk menggembirakan, untuk menanggung orang-orang yang petani-petani korma itu supaya mendapatkan duit hasil dari panenannya. Maka dibeli semua korma-korma buruk itu di situ, di kampung itu, sehingga gembiralah orang-orang yang mempunyai korma, gembiralah orang yang panen korma itu. Maka ketika ditampung korma itu di gudangnya Abdurrahman bin Auf, maka seminggu kemudian datang utusan dari Yaman, bahwa utusan dari Yaman ini memberitakan di kampungnya ada musibah, yaitu wabah penyakit yang obatnya hanya satu, yaitu korma busuk. Dicari di mana-mana tidak ada punya korma busuk kecuali di Madinah itu, yaitu di tempatnya Abdurrahman bin Auf. Maka diberitakan, wahai orang-orang Madinah, siapa yang punya korma busuk di negeri ini akan saya beli dengan 10 kali lipat. Coba bayangkan para hamba, korma yang belinya dengan harga yang murah, kemudian dibeli dengan 10 kali lipat. Akhirnya apa? Terjadilah transaksi, dibawalah itu korma busuk oleh orang Yaman buat mengobati penyakit-penyakit menular di sana, penyakit-penyakit wabah. Maka diberikannya uang itu kepada Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf ini menjadi menambah kaya raya, menambah berlimpah hartanya, sehingga dia gagal menjadi orang miskin. Itulah salah satu sahabat Nabi yang sudah dianugerahkan kekayaan oleh Allah, mau jadi orang miskin aja susah sekali. Itulah orang-orang yang soleh dan takwa, yaitu orang-orang yang diberikan kekayaan
diberikan ilmu, diberikan semua harta-harta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh orang yang kaya tapi soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan, yaitu kita diberi taufik dan hidayah. Apa itu? Kita istiqomah, yaitu sabar dalam ketaatan. Karena paling berat adalah menjalankan kesabaran dalam ketaatan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.